Welcome to Extraordinary XOL. Afwan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutin. Iya, kita lanjutin Al-Kahfnya ayat 7 sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga ini menjadi bahan renungan buat kita semua dari apa yang kita selalu baca di setiap malam Jumat. Tentu kita juga perlu untuk mentadaburi ya setiap ayat yang kita baca sehingga itu nggak hanya kita tilawah atau kita hafalkan saja tapi itu bisa kita implementasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutin kemarin terakhir di ayat 6. Kita lanjutin ke ayat 7. Nah, di ayat 7 ini masih melanjutkan tema yang kemarin bahwa Allah memberitahu kepada kita bahwa apakah kita nih berpikir kalau semudah itu aja hidup di dunia. Memangnya kita nggak bakalan diuji gitu. Uh, dan ujian itu untuk apa adanya? Yaitu untuk mengetes mana yang layak atau pantas masuk surga, mana yang enggak gitu, membedakan. Jadi ada kata-kata di sini zinatu gitu. Uh, ard zinatu. Nah, zina ini artinya itu sebenarnya beautification itu seperti apa ya? Dekorasi yang indah-indah. Dekorasi yang indah-indah tapi kayak ornamen doang gitu, aksesoris. Nah, ibaratnya kayak aksesoris. Tapi dia bukan yang utama sebenarnya. Jadi bahkan itu tipuan. Atau kayak misalnya kalau kita mau eh, gimana ya? Kita mau menutupi sesuatu terus dilapisin pakai kertas kado gitu atau apa meja kita yang udah usang gitu terus kita lapisin pakai kertas kado kita cakepin gitu tapi kita cuma tutupin aja gitu. Nah itu artinya tuh jadi kayak kita menutupi sesuatu tuh hanya supaya kelihatan indah tapi sebenarnya tuh buruk, sebenarnya tuh jelek. Makanya zina sendiri itu kenapa uh, sebuah dosa yang besar karena sebenarnya sesuatu yang sangat buruk, jelek, dan aduh dosa besar banget tapi dikemas. Nah, dikemas dengan sangat cantik nih, dengan indah gitu kan. Baper-baperan, bucin-bucinan, pacaran gitu kan. Pacaran tuh menyenangkan, indah gitu. Padahal itu sebenarnya beautification, cuma cuma dekorasi aja. Misalnya contohnya kalau untuk cowok kan cewek maksudnya perempuan itu adalah zina buat mereka karena itu hanya eh, apa ya dekorasi yang indah atau buat kita kalau ngelihat opa-opa gitu kalau terus kita ngelihat pemandangan yang indah pokoknya semuanya deh barang kita baju yang cantik-cantik di baju kita gitu. Eh, kekayaannya itu indah cantik tapi kitanya kan enggak. Itu dia yang apa namanya itu semua hanya dekorasi, hanya aksesoris. Nah, semua yang ada di dunia ini, bahkan orang orang lain, orang misalnya anak kita nanti gitu atau nanti pasangan kita gitu atau orang tua kita, itu semuanya adalah beautification ini. Dan kenapa ada zina di dunia ini? Maksudnya ada dekorasi yang indah-indah ini untuk tes, untuk ngetes, untuk nguji. Kalau kita lulus berarti pantas untuk mendapatkan keindahan yang sebenarnya itu surga. Tapi kalau nggak lolos, nggak bisa mengontrol diri, tidak mau ikut aturan, ya berarti tidak pantas gitu. Nah, apakah kita tergoda akan keindahan yang palsu yang semu itu? Jadi dibilang di ayat 7 ini kan tadi untuk mengetes mana yang terbaik dalam amalnya. Nah, bukan terbanyak. Kita sholat, misalnya sholat sunnah gitu. Wow, berapa rakaat sampai berkali bahkan tarawih misalnya sering gitu. Tapi hati kita nggak di situ gitu dalam sholat itu.
Tapi misalnya ada satu aja kita maksudnya ada salah satu sholat di saat kita benar-benar kayak merasa aduh koneksi sama Allah tuh kuat, kayak syuk banget. Satu itu aja gitu. Itu ternyata amal yang terbaik, amal yang baik. Jadi Allah melihat kualitas bukan kuantitas. Kalau lihatnya kuantitas ya berarti orang yang ya ibaratnya suci sejak lahir gitu itu yang paling banyak dong imannya, padahal enggak, tapi kualitasnya, dan kita kan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas. Nah, maka banyak orang kan yang bertanya-tanya gitu, terus itu kenapa kok kayaknya tuh orang Islam miskin-miskin, terus itu orang orang Barat atau yang kafir-kafir itu, wah kayaknya mereka kaya, udah gitu cakep-cakep, hidupnya bahagia, apa segala. Ya itu semua tadi zina itu diberikan kepada mereka justru untuk ngetes mereka dan mereka ternyata gagal di situ. Itu tes, itu ujian loh buat mereka. Jadi kadang kita kayak ngiri gitu, ih dia kaya, ih dia keluarganya baik-baik semua, ih dia si opa ini gitu kan cakep, si cewek si vaksin siapa ya, oh ya gitu cantik gitu. Padahal kita harusnya kalau tahu itu ujian yang sangat berat, ujian yang kebanyakan orang tuh nggak lolos tuh justru ujian nikmat. Kalau ujian kesulitan, kesusahan, pasti kita tobat nih. Maksudnya lebih mendekatkan diri gitu kepada Allah kalau kita dikasih kesulitan, musibah. Justru kita lebih lebih mudah untuk taubat dan dekat sama Allah. Tapi kalau kita lagi diberikan nikmat, gampang untuk nggak bersyukur. Justru lebih lebih susah ujian ini. Diberikan harta lebih, diberikan nikmat yang berlimpah-limpah itu justru tuh ujian banget dari kita. Harusnya bukan bukan maksudnya bukan untuk jadi sedih ya, tapi jangan terlalu seneng. Hati-hati, justru ini ujian banget nih. Ya, dimana itu tuh sementara dan sesungguhnya mereka tuh merugi banget. Jadi jangan tertipu. Jadi ayat ini tuh bilang jangan tertipu. Karena nanti ada satu hari di mana itu semua akan hilang. Tunggu aja. Nah, kayak dilanjutkan di ayat 8 itu, dan sebenar-benarnya semua itu akan hilang, akan menjadi apa ya? Parent ground itu saada, itu kata-kata saada ini itu kayak pasir atau misalnya eh buku ditaruh di lemari buku terus nggak pernah dibuka, nggak, lemari itu nggak pernah dibuka-buka bertahun-tahun, pasti berdebu gitu, terlapisi debu. Nah seperti itu tuh, semuanya akan tertutupi debu, semuanya akan nggak ada yang bisa tumbuh, hilang semuanya. Dan itu nggak jadi apa-apa, justru nanti ada hisab ya, gitu. Dan semua dikat dari kehidupan, maksudnya mati semuanya, udah selesai. Dan hari itu, itulah yang akan terjadi. Hari itu akan datang, di mana semua keindahan di dunia ini yang kita lihat itu akan hilang. Nah, di sini juga ada kontrasnya di ayat 7 itu dibilang kami membuat eh, keindahan itu, beautification yang tadi itu, dekorasi-dekorasi itu semua. Dan di ayat 8 itu kayak settingnya masa lalu dan masa depan. Jadi kalau di ayat 7 kami telah memperindah dunia ini untukmu, untuk ujian untukmu. Nah, kalau ayat 8 dan kami akan melakukan, kami akan mematikan. Jadi settingannya masa lampau yang ayat 7-nya kami sudah membuat ini semua indah untukmu, tapi ayat 8 dibilang kami akan melakukan sesuatu terhadap dunia ini dan menghilangkannya dalam sekejap. Jadi dikasih tahu apa yang akan terjadi nanti dan apa yang udah terjadi sebelumnya. Nah, itu setting dari ayat part awal ibaratnya ya. Part awal dari surah Al-Kahfi. Nah, mulai di ayat 9 ini sudah mulai ke cerita tentang manusia manusia di goa ini yang di Al-Kahfi itu. Nah, dibuka dengan apakah kamu pikir
dengan kamu menanyakan kepada kami mengenai eh, cerita tentang orang-orang di gua ini. Jadi gini, kalau Al-Kahfi ini kan kemarin kita udah tahu bahwa ada terdiri dari 4 cerita. Salah satunya cerita yang People of Cave ini. Nah, kenapa cerita sih? Dan banyak kan juga di Quran itu kan mostly ya isinya tuh cerita-cerita. Bahkan ada satu surah, surah Yusuf, itu isinya satu cerita-cerita tentang Nabi Yusuf aja. Nggak ada cerita Nabi Yusuf di surah lain, bahkan itu di situ aja cerita. Bahkan di apa namanya beberapa persen dari Al-Quran itu isinya cerita. Karena cerita itu udah fitrahnya kita untuk senang senang sama cerita. Kita baca novel cerita atau nonton film yang bentuknya cerita gitu atau storytelling, dan itu nggak hanya buat anak kecil, orang besar juga, dan apa namanya melintasi generasi atau milenial juga. Jadi Allah udah provide kita gitu dengan sesuatu yang Allah tahu kalian pasti suka gitu. Pasti manusia juga akan lebih mudah lah untuk mempelajari karena ini bentuknya cerita. Nah, tapi ada kemuliaannya di Al-Quran ini. Meskipun bentuknya cerita, tapi nggak sembarangan loh. Kalau kita compare ke kitab-kitab agama lain, mereka itu yang paling perbedaan yang paling mencoloknya itu adalah mereka cerita-cerita di mereka atau kitab-kitab mereka itu tebel-tebel panjang-panjang bahkan detail, nama ini nama itu apa kisah kisah David gitu misalnya, kalau kita Nabi Daud gitu itu sampai ada nama rajanya, nama ininya, nama itunya semua. Bahkan beberapa kita tahu nama misalnya pas Musa apa cerita Nabi Musa itu ya, terus menterinya yang sin pas menterinya itu berkhianat atau apa itu kita tahu nama menteri itu dari cerita umat Kristen gitu. Jadi justru mereka tuh detail banget, panjang detail. Tapi justru kalau terlalu banyak details itu akan menghilangkan esensi dari ceritanya. Kita terlalu jadi kayak too much information, jadi kita lost gitu. Hilang, tadi ngomongin apa ya? Tadi cerita apa ya gitu. Karena udah terlalu banyak details yang dikasih. Dan kebanyakan detail itu juga nggak penting sebenarnya. Nggak terlalu berfaedah. Kalau Quran, coba. Quran tuh eh, bahkan nggak disebut namanya. Raja apa siapa gitu, pokoknya raja yang begini-begini, tapi kita tuh udah tahu gitu, ibaratnya kita udah ngeh, udah ada informasi intrinsik yang berkaitan satu sama lain sehingga membuat kita tuh harus mikir sebenarnya. Kita ngeh sendiri, oh raja yang itu, oh ini nggak perlu misalnya cerita Nabi Yusuf gitu. Apa kakak yang tertuanya itu nggak pulang gitu. Terus nggak dibilang kakak tertua itu yang mana, apa kakak yang namanya ini, yang itu, yang itu, yang atau yang kedua, yang ya pokoknya itu saudaranya, dan itu nggak penting juga buat kita tahu kakak kedua kayak kakak ketiga kayak kakak enggak. Jadi Quran itu benar-benar ngasih highlight overview, bahkan nggak ada nyebutin nama atau detail, tapi justru dia hanya diberikan yang relevan dan justru lebih kaya, lebih detail. Kenapa? Karena itu akan mengkoneksikan dengan cerita yang lain, dengan ayat-ayat yang lain, dan semua tuh koheren. Ibaratnya kalau misalnya eh, apa banyak ya perbandingan kitab suci di agama lain itu banyak yang menemukan gitu. Kok di ayat ibaratnya kalau misalnya di Injil gitu, kok di ayat ininya beda ya ceritanya dengan yang ayat ini, atau enggak match, atau kayak kok di sini dibilangnya si ini begini, si ini kok dibilangnya ini beda, karena mereka kan mengubah-ubah gitu ya, namanya manusia pasti ada hilaf, nggak susah untuk mengkoherensikan. Tapi kalau Al-Quran justru itulah apa namanya hebatnya Al-Quran itu ya. Nah, di mana dia dengan sedikit ayat tapi bisa memberikan banyak banget informasi.
kaya akan makna dan meaningsnya. Nah, di surah Al-Kahfi ini strukturnya adalah jadi di ayat 9 sampai 11 itu kayak opening ya, kayak mukadimah gitu. Tapi udah bentuknya abstrak. Jadi kayak apa summary, kayak ringkasannya. Jadi Allah memberitahukan kepada kita nih, summary-nya kayak begini, rangkuman cerita. Kira-kira nanti ceritanya seperti ini. Kita jadi tahu kan, oh begitu gitu. Terus kita jadi kayak pengen tahu, tertarik gitu dengan ceritanya. Baru di halaman selanjutnya itu baru detailnya. Nah, kenapa ada surah ini kan biasanya ada asal menuzul ya apa maksudnya? Kenapa turunnya ayat ini? Karena waktu itu kaum Quraisy itu kayak nantangin Nabi Muhammad gitu. Kamu tahu kayak ditanyain, kamu tahu nggak sih yang cerita tentang orang-orang gua itu gitu? Apa yang kamu tahu tentang itu Muhammad ya Muhammad gitu misalnya orang Quraisy. Nah dibalaslah di ayat ini. Apakah kalian pikir cerita tentang orang-orang di gua itu adalah cerita yang hebat, cerita yang sangat sangat wow? Ini tuh cuma hal kecil, bahkan kagak penting. Karena kita mempunyai sesuatu yang lebih besar dan lebih hebat daripada itu. Miracle yang lebih besar daripada itu yaitu Quran, karakternya Nabi Muhammad dan segala hal uh, itu lebih hebat justru. Cerita-cerita yang lebih hebat. Tapi kebanyakan kita tuh uh, abai sama hal-hal yang besar, kita mempermasalahkan yang kecil. Kamu tahu nggak sih yang gini-gini padahal kagak penting. Tahu banget tentang artis ini, artis itu, lagi itu, KSH lagi ini, lagi itu gitu. Nah, fokus kita kemana? Hal kecil yang nggak penting itu, atau yang justru yang besar harusnya kita fokuskan diri kita. Di ayat ini dibilang kayak begitu. Nah, eh, terus dibilang ada kata-kata barokim tadi, jadi seolah-olah ada penutup di mulut goanya itu. Nah, dilanjutkan di ayat 10, apa namanya? Jadi cerita awalnya tadi tentang People of Cave ini, yaitu sepeninggal Nabi Isa kan banyak followers ya ini pengikut yang salah gitu, sehingga mereka membuat agama Kristen. Terus waktu itu juga kayak Hebringnya Romawi gitu ya dengan Yahudi. Jadi sedikit nih, udah sedikit umat Muslim. Terus banyak yang nyembah berhala. Pokoknya udah zaman ini banget lah gitu. Terus ada raja yang zolim banget gitu, sehingga tuh semua orang, setiap orang ditanyakan keimanannya. Kamu Muslim bukan? Kamu Muslim bukan? Kamu Muslim bukan? Kalau Muslim, dead, udah mati, dibunuh. Nah, terus ada beberapa orang muda nih. Ibaratnya kalau kita kayak mungkin gini ya apa ya? Ya karena kalian muda, jadi eh, cobalah kalian pikirkan lagi deh. Gitu. Apa kalian nih apa sama kayak kita penyembah berhala atau Muslim gitu? Sampai tenggat waktu kalian nggak bisa kemana-mana, kalian ngomong ya, kalian berubah. Ibaratnya kayak kalian mau mengubah keyakinan kalian atau enggak. Nah, terus mereka mikir nih dengan orang-orang muda ini, bagaimana mereka mau mempertahankan keimanan mereka Islam, misalnya Muslim gitu ya. Tapi mereka nggak bisa kabur, mereka nggak bisa melawan juga nggak bisa. Ya namanya tentara raja gitu. Akhirnya mereka lari lalu bersembunyi di goa. Jadi kayak ada kata-kata di sini awa itu maksudnya meminta perlindungan dari Allah yaitu untuk bersembunyi di goa. Nah, yang menariknya di sini adalah apa hal pertama yang mereka lakukan? Yaitu mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini kan ada kata-katanya, berikanlah kami kemurahan hatimu, kasih sayangmu,
dan tuntunlah kami ke jalanmu, atau bimbinglah kami ke jalanmu yang benar. Nah, mereka berdoa, meminta belas kasih atau rahmat yang khusus gitu untuk dia. Kadang kita suka mikir, ini masalah ini, kenapa masalah ini terjadi kepadaku? Ya memang itu khusus buat kita, nggak buat orang lain. Emang segala masalah yang terjadi buat kita, rezeki yang turun pada kita itu khusus, bentuknya spesial. Plus juga tadi rahmat, nikmat itu khusus juga untuk kita. Jawaban-jawaban. Kadang kalau misalnya kita udah mulai ngaji, kita kayak mikir, loh, aku punya masalah ini, atau aku berdoa belum nyampe berapa sehari, kok udah langsung dijawab ya doanya sama Allah. Ya karena memang khusus untukmu, khusus diberikan solusi untukmu. Allah itu memberikan rahmatnya khusus untuk kita. Masalah juga seperti itu, khusus untuk kita, sesuai kondisi kita, sesuai kemampuan kan, nggak mungkin melebihi kemampuan kita. Siapa yang tahu kemampuan kita? Kadang kita aja nggak ngeh sama kemampuan kita itu gimana. Kita ngerasa kita nggak bisa melalui masalah ini. Karena ya kita nggak lebih tahu tentang diri kita daripada Allah yang menciptakan kita. Allah tahu level apa kapabilitas kita tuh, misalnya 60 gitu. Diberikanlah diberikanlah masalah sebesar 40. Sebenarnya di bawah kemampuan kita itu. Tapi kita merasa diri kita levelnya, kemampuan kita 20. Akhirnya pas kita dapet masalah yang 40 ini, kita berasa, aduh ya Allah, ini berat banget masalahku, ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ini aku kenapa berat sekali dan susah sekali. Padahal itu sebenarnya kapabilitas kita itu 60. Dan itu baru akan kita sadari setelah semuanya selesai, semuanya berlalu, dan kayak, oh iya ya, semuanya berlalu, aku bisa ternyata, oh ini ternyata selesai. Atau bahkan kita nemu jawabannya nanti di hari akhir. Nah, apa yang mereka lakukan tuh berdoa. Nah, ini juga mengajarkan kita kalau kita punya masalah, kita tertimpa musibah, atau kita ada hal-hal yang kita perlu selesaikan gitu dengan urgent, kita lakukan ya apa yang dibutuhkan di dunia gitu. Kabur kayak tadi kan ini, mereka kabur ke goa. Setelah itu mereka berdoa. Bukan mereka diem aja di rumah terus ya Allah bantulah aku gitu, turun duren gitu, turun duren gitu, apa namanya tuh, terus turun bantuan dari Allah gitu, berasa kayak apa gitu kan, magic ya. Enggak, mereka berusaha, berusaha di dunia, mereka melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah mereka. Kabur dulu gitu kan, bersembunyi gitu. Baru setelah itu mereka berdoa. Jadi sama, misalnya kita sakit, yang nggak diem aja di rumah gitu kan, aku lu gini sakit ya Allah gitu, ya keluar beli obat, habis itu berdoa, semoga ya Allah sembuhkanlah aku. Kalau nggak punya kerjaan ya bukan juga nganggur diam-diam aja, apply cari kerja, tapi kalau belum dapat ataupun dapat, mau belum dapat nggak dapat, ya doa, berdoa, setelah itu berdoa. Jadi ikhtiar, tawakal, bareng semuanya gitu. Nah, makanya Islam itu sebenarnya adalah agama action. Kalau kita nggak action, nggak melakukan apa-apa, ya perlu dipertanyakan gitu. Sholat aja kegiatan fisik, gitu kan? Itu sholat, terus melakukan hal-hal yang lain, tuh ibadah-ibadah fisik gitu. Jadi aktivitas, kita dinilai dari aktivitas kita, apa yang kita lakukan. Itulah baru kita berarti mempraktekkan agama kita. Nah, di ayat 11, maka kami menutupi telinga mereka untuk beberapa tahun yang lamanya. Jadi menutupi di sini tuh kayak kalau misalnya mukul orang di kepala, boom gitu kan. Terus kayak seketika, kalau pernah ya ngerasa, itu kayak berdenging gitu kuping, ning gitu, terus nggak bisa denger apa-apa, terus keleyengan, pingsan gitu. Nah itu kayak gitu tuh, jadi struck itu kayak gitu, kayak seolah-olah
dibuat gitu mereka itu untuk nggak bisa mendengar. Jadi di sini nggak bisa mendengar, nggak bisa mendengar apapun. Nah, eh, terus mereka tertidur. Kalau kita tidur, biasanya kita kebangun karena apa? Karena suara kan, gitu kan, alarm gitu kan, azan atau apa, karena suara. Makanya kita jadi terbangun. Kalau nggak bisa dengar suara apa-apa, ibaratnya begini nih, tadi ditutup telinga pendengarannya, ya nggak bangun-bangun, ibaratnya gitu. Jadi mereka masuk ke fase tidur yang dalam gitu. Deep sleep itu tidur yang dalam. Ada tidur yang ringan kayak kayak kita lah tidur ya kayak masih tidur ayam gitu kan, kecil-kecil tidurnya. Ada tidur yang dalam banget sampai kita tuh kayak nggak ngeh dengan apa yang terjadi di luar. Sehingga itu nggak akan membangunkan mereka. Nah, menarik juga ini tentang tidur. Tidur itu kan kayak mati sementara gitu ya. Jadi saat kita tidur atau saat kita mati juga itu kondisinya tuh sebenarnya sama. Roh kita tuh meninggalkan badan kita. Tapi kalau saat kita tidur, roh ini masih ada kayak koneksinya gitu, kayak ada masih connected gitu sama badan. Jadi ya meninggalkan badan doang, tapi sebentar habis itu kalau pas bangun balik lagi. Makanya kayak di apa namanya dibangkitkan kembali, tidur bangkit dari tidur gitu. Bukan bangkit dari kubur. Nah, kalau kalau meninggal ya rohnya berarti udah terputus, nggak udah disconnected lah gitu. Nah, di ayat ini tuh mereka seolah tuh dibangkitkan kembali, seolah dibangkitkan dari kematian karena saking lamanya banget mereka tidur. Terus dilanjutkan ini kayak apa ya namanya ya? Kayak ada jeda gitu sedikit gitu ada jeda. Eh, Kayak mau ngasih tahu kan tadi tadi kayak di awal itu karena Quraisy men-challenge Nabi Muhammad gitu kan. Nah, sekarang kayak dibalas lagi gitu kayak ada narasi gitu, kayak ada narasinya. Kalian mempertanyakan kita. Kalian menanyakan ini, menanyakan itu. Tapi kalian sendiri tuh nggak tahu sebenarnya terjadi apa, detailnya apa. Kadang-kadang orang tuh eh, bertanya atau mempertanyakan sesuatu, dianya sendiri aja belum nyari tahu, tapi udah kayak kalau lu nggak tahu juga gini. Jadi eh, kita kan setelah kita cari tahu tapi kita nggak nemu ya ya kita baru bertanya gitu. Nah, tapi kalau orang Quraisy ini kayak seolah emang kamu tahu Muhammad tentang ini. Lah dianya sendiri juga kagak tahu sebenarnya si Quraisy ini kan. Ya, apa yang terjadi dan benar-benar terjadi. Maka saat itu dibilang nih, kami benar-benar mengetahui dan kami akan memberikan detailnya kepada kalian yang kalian bahkan nggak tahu. Yaitu tadi hizb ini ya, ada kata-kata hizb itu yaitu jamaah atau kelompok orang, beberapa orang yang kuat gitu. Nah, mereka akhirnya terbangun. Tapi kalau orang bangun biasanya kan ya kayak kita udah tidur berapa lama nih? Kok kayaknya berasa lama banget itu. Iya ya, berapa udah aduh gak tahu. Coba hitungnya, coba hitung. Nah, terus mereka kayak menurut gue sih kayaknya kita tidur ya 4 jam lah gitu. Ah, masa sih ini kayaknya udah lama banget ini kayaknya ada seharian enggak. Nah, jadi kayak agak berantem-berantem gitu. Biasa kan orang anak muda namanya juga ya. Nah, kalau zaman dulu itu mereka terus akhirnya mereka kan kayak ya udah kita coba hitung dengan sistem hitung gitu, hitung harinya buat lihat rekornya aja gitu. Itu ada namanya Jabal gitu. Nah, eh dan di sini kata-katanya tuh Ahmad Ahmad ini yang kata-kata apa namanya terakhir itu menunjukkan sesuatu tempat atau waktu tapi yang lama banget itu benar-benar lama banget makanya kita Quran nggak kasih tahu gitu berapa tahun detail atau apa tapi dengan kata Ahmad ini aja sendiri kita jadi bisa mengambil kesimpulan oh itu benar-benar waktu yang sangat lama bertahun-tahun bahkan lebih dari beberapa tahun. Nah eh, baru ini kan tadi kalian aja nggak tahu berapa berapa lama berapa tahun, tapi kita akan memberitahu kalian bahkan lebih detail dari cerita itu.
Nah, jadi kayak ada pause-nya cerita, apa namanya, dinarasikan gitu dengan sebenar-benarnya tujuan dan kebenarannya itu sendiri. Nah, kan kayak, apa, Yahudi, Kristen tuh pada nanya, "Emang emang siapa orang-orang gua itu? Dan apa-apa sih yang kalian tahu?" Gitu. Nah, jadi surah Al-Kahfi ini tujuannya untuk menjawab konflik tadi tuh tadi, konflik antara mereka yang nanya-nanyain ini nih. Dan itu relate sama akhirat dan duniawi ini. Seperti yang kita bahas minggu lalu itu tentang materialisme, tentang materialis ya. Nah, kata-kata fidyatun tadi di ayat itu juga fidyatun artinya adalah orang-orang muda. Jadi Quran nggak kasih tahu umur mereka berapa, spesifik segini, tapi dengan kata fidyatun itu yang artinya orang-orang muda, lelaki muda. Nah, orang-orang muda ini kan biasanya orang yang penggerak gitu ya, yang inisiatif gitu, lebih berani gitu. Terus wah nggak bisa gitu. Pokoknya apa idealis gitu. Biasanya orang-orang yang udah tua gitu sulit gitu. Mereka kan lebih ke stabil, diem aja gitu ya. Kalau dizolimi ya udahlah terima aja. Makanya banyak orang Mekah itu yang masih muda itu mudah menerima Islam. Tapi yang tua-tua, generasi tuanya itu sulit termasuk Nabi ya. Nah, eh, maka dari itu muda ini sendiri sebenarnya kan godaan terbesar kita nih kaum muda itu kan itu tadi yang cantik-cantik tadi, zina tadi, beautification dari dunia itu. Dunia ini segitunya membuat kita tuh eh, ter tergugah gitu. Maksudnya buat orang tua kan kayak ya udahlah makan seadanya juga enak gitu. Mereka nggak banyak mau gitu. Tapi kalau kita, harus plating gitu kan makanannya di resto. Kalau jalan-jalan cuma ke samping ke Curug sini mah ya elah gitu. Keluar negeri dong. Ini dong. Baju yang cantik-cantik gitu yang motif apa gitu kan. Lilit sana lilit situ gitu. Kalau orang tua kan nggak terlalu nggak care lah sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau kita kan pengen indah-indah, enak-enak. Nah, jadi dulu justru dunia itu adalah godaan terbesarnya siapa? Godaan terbesarnya orang muda, kaum kaum muda itu materialisme itu, luxury-nya dan akan mudah banget untuk jatuh ke hal yang salah tadi. Apalagi kalau cowok-cowok muda ya, maksudnya kan mereka kayak suka hangout gitu kan, ngumpul-ngumpul, ngerokok, terus ngobrol-ngobrol yang nggak penting atau apa, terus masalah berantem lah jadinya gitu. Tapi Al-Kahfi ini, orang-orang gua ini, mereka malah meninggalkan itu semua, meninggalkan dunia itu hanya untuk keimanan mereka. Nah, jadi ini insight-nya ya, kita sebagai kaum muda akan mudah terjebak akan dunia. Tapi juga kita punya potensi lebih besar kalau kita benar jalannya, fokusnya benar, mau mengikuti iman kita. Jadi di sini dikatakan kalau kalau apa namanya ada ayat kan, kalau mendekati Allah, Allah apa berjalan menuju Allah, Allah akan berlari menuju kita. Jadi Allah itu justru mendekati kita itu berlipat-lipat, lebih cepat, lebih dekat. Kita berusaha lebih dekat ya, kayak misalnya memperbaiki sholat kita atau memperbaiki bacaan kita. Tapi Allah tuh mendekati kita tuh kayak lebih-lebih daripada pikiran kita. Jadi ada uh, apa ya hukum sebab akibat. Orang-orang Al-Kahfi ini mereka berdoa, mereka mempertahankan keimanan mereka. Mereka melakukan sesuatu berarti kan untuk Allah. Mereka melakukan sesuatu. Mereka punya keimanan, mereka berbuat sesuatu. Maka mereka akan mendapatkan balasannya yaitu ditambahkan kepada mereka. Nah, ini kan ada kata-kata di sini
Mana tadi ayatnya? Nah ini, kami akan menambahkan kepada mereka huda, gitu ya. Jadi mereka datang kepada kami, maka kami akan menambahkan mereka huda ini. Huda itu apa? Hidayah, huda, ya, huda, hidayah maksudnya. Jadi justru itu akan meningkatkan keimanan kita lagi karena kita berusaha meningkatkan keimanan. Jadi makin kita ngaji, makin kita berusaha untuk memperbaiki diri apa sih, makin mudah sebenarnya kita untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan ilham, mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan akan lebih mudah juga kita untuk mempelajari ilmu-ilmu Islam, memperbaiki diri kita. Nah, orang-orang Akafi ini kan sebenarnya mereka udah punya iman yang kuat, tapi ditambahin lagi gitu. Oleh Allah ditambahkan lagi keimanan mereka. Jadi kalau perjalanan hijrah atau perjalanan menuju Islam yang kafah gitu ya, itu kayak jalan turunan. Sekali kita udah jalan turunan itu kan kayak apa ya namanya, ya miring ke bawah gitu. Di awal kita jalan biasa nurun, tapi kan lama-lama tuh kayak bisa lebih cepat karena ya namanya turun nggak effort juga, lama-lama nggak effort gitu kan. Jadi setelah kita kita memulai itu akan jadi lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah. Bahkan lama-lama jadi habit, habit sholat duha, lama-lama jadi habit sholat tahajud, lama-lama lebih mudah, lebih mudah, lebih mudah. Itu karena kasih sayang Allah. Jadi step selanjutnya tuh akan lebih mudah lagi, step selanjutnya akan mudah lagi. Jadi jalan menuju Allah itu akan lebih mudah kalau kita mulai dan terus berusaha. Nah, selain itu juga yang diberikan lebih itu adalah ilham. Ilham ini kan kayak apa ya? Aku mendapatkan ilham bahwa aku harus mengambil keputusan ini atau ditunjukkan untuk apa ya, dibimbing gitu lah, di guide, seolah-olah tuh dituntun. Kayaknya aku hari ini nggak ini deh, nggak keluar deh, taunya ada kecelakaan di luar, kalau kita keluar ternyata kita akan kena musibah. Itu ilham itu sebenarnya. Allah mengguide kita sebenarnya. Kita berasa kayak itu adalah apa yang kita lakukan, tapi sebenarnya kayak dituntun gitu loh. Kita berasa kayak dituntun, ya nggak tahu juga ya kenapa saya melakukan ini, tapi ternyata oh alhamdulillah ya jika ada keberuntungan di situ, itu ilham. Jadi kalau kita sudah mulai merencanakan melakukan sesuatu atau mau melakukan sesuatu, terus kita ngelakuin itu action gitu kan, itu sebenarnya Allah tuh nge-guide kita, memberikan ilham kepada kita. Nah, maka dari itu pesannya adalah bangun. Orang-orang Al-Kahfi ini juga kan mereka bangun dari tidur yang panjang itu. Mereka orang-orang muda, mereka percaya kepada Allah dan mereka tetap di jalan yang lurus, mustaqim ini, jalan yang lurus. Allah itu senang banget dengan ini dan berkesan banget sama orang orang muda yang sebenarnya dia gampang banget deh kalau mau ngambil dunia. Dia cakep, gampang dia mau pacaran sama siapa juga nggak bisa gitu. Tapi dia malah memilih jalan jalan Allah. Jadi Allah tuh impress banget sama orang-orang muda yang tetap memegang agamanya. Makanya kita sebagai orang muda, ayo bangun gitu. Kalau kita merasa nih kayaknya sekarang aku biasa-biasa aja atau gimana, oh mungkin kita bahkan belum mulai gitu untuk jalan ke jalan yang sebenarnya tadi turunan yang gampang itu gitu. Dan kalaupun sekarang terasanya sulit, percaya deh kalau sudah kita mulai, sudah kita jalankan, lama-lama itu habit, lama-lama kita lebih mudah, lebih mudah gitu. Makanya kita harus bangun dan mulai sadar bahwa kita nih harus melakukan sesuatu, nggak hanya diam aja, tapi kita harus melakukan sesuatu, terus berdoa dan minta kepada Allah. Oke, alhamdulillah itu sih sharing dari aku. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan. Kesalahan itu full dari aku. Um, Insya Allah ini kalau bisa ini bermanfaat buat teman-teman juga.
Insyaallah, alhamdulillahirobbilalamin. Aku balikin ke Andini. Masya Allah. Keren banget ya teman-teman. Ih, pas banget nih cerita tentang semangat pemuda di hari Sumpah Pemuda. Wih, bisa pas gitu ya? Oh iya ya, betul juga ya. Tentang pemuda Master tanggal 28. part digital nih. Ayo Masya Allah. teman-teman. Ilham nih, ilham. Iya benar. Insya Allah tadi keren ya, mulai dari beautification dimana ya sebenarnya dunia ini tuh settingan semuanya tuh di bener-bener kelihatan indah, Mm-mm. perhiasan dunia tuh bener-bener indah dan bagi anak muda itu tuh godaan banget kayak ya kalau Benar. kalau masih muda kan pikirannya ya masih panjang perjalanan lah. Ini apa kayak Mm-mm. seneng-seneng dulu aja gitu kan. Santai-santai dulu aja gitu. Padahal kalau kita mau bangun, kita mau berjuang dari muda, justru Allah bakal kasih banyak-banyak kemudahan dan bakal keren banget ya ke depannya kalau misalnya udah wake up, udah bangun dari mudanya gitu. Iya, Insya Allah. Terus tadi yang masalah ilham itu ya kan kalau kita udah mulai hijrah, kita mulai mau mendekat kepada Allah, terus kita kayak ngerasa dibimbing gitu ya, di guide gitu. Mm-mm. Itu mungkin teman-teman XK Wavers tuh banyak yang relate kali ya. Kayak misalnya dulu tuh kita udah mulai apa ya, mau hijrah nih, mau berenang ke darat. Terus tiba-tiba misalnya nih kalau ketemu videonya Sajang Nim. Terus dari ketemu videonya Sajang Nim, kepo-kepo-kepo, ketemu XK Wavers. XK Wavers bikin ekskul, ikut deh ekskul. Terus kesini, akhirnya gabung sama subunit-subunit, ketemu teman-teman sefrekuensi deh. Itu kan kayak, kalau kita lihat lagi ke belakang ya, itu kayak, ih kok bisa ya aku ketemu sama teman-teman yang sekarang. Dulu tuh nggak kenal Mm-mm. sama sekali gitu, bahkan nggak kepikiran punya teman-teman sefrekuensi kayak sekarang itu kan kayak masya Allah banget itu semuanya Allah yang ngatur apa ya love senario nya Allah yang bikin gitu masya Allah merinding aku Masya Allah. jadinya. Iya. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau sharing atau ada yang mau ditanyain ke Kalila, Mm-mm. monggo dipersilakan. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Yes. Aku mau nanya, Waalaikumsalam. Oh iya, Kak Fani. aku mau nanya ke Kak Lila. Jadi kan apa? Kadang yang masih aku bingungin itu ya, apa gini loh Kak, kadang itu gimana ya? Ntar aku menyusun kata-kata. Jadi itu eh, apa kalau kalau apa ya? Pemuda yang seneng-seneng doang, yang apa ya? Yang ya seneng-seneng doang. Kalau menurut Islam tuh gimana sih Kak? Kadang kan ada ya mereka yang mungkin agamanya mungkin belum bagus-bagus banget kayak gitu-gitu, tapi dia tuh udah memberi kontribusi yang besar buat bangsa ini gitu. Misal, misal mungkin dia punya bisnis apa yang ngaruh banget ke perekonomian kayak gitu-gitu, atau mungkin dia punya pengalaman banyak exchange student ke luar negeri, atau mungkin dia tuh punya banyak prestasi yang nasional internasional. Nah kayak gitu tuh kalau apa ya eh, apa ya bisa dibilang apa sih mungkin mungkin dia tuh kayak agamanya tuh nggak segitu rajin gitu, tapi dia tuh punya prestasi-prestasi itu gitu. Nah kalau dalam Islam itu gimana Kak, apa itu tuh masih termasuk senang-senang ya karena dia mungkin mengesampingkan agamanya, karena mungkin di pandangan kita atau pandangan aku gitu dia tuh kayak mengesampingkan agamanya, tapi dia tuh bener-bener kayak ngejar banget gitu kayak semua itu kayak gimana Kak? Iya. Iya, Masya Allah, Kak Fani. Masya Allah. Pertanyaannya ya, ini dulu juga aku suka nggak suka mikirin kayak gini. Ya, Insya Allah aku coba jawab ya, Kak Fani. Ya, kadang aku juga ngelihat misalnya kayak gini.
tanpa mengurangi hormat, aku juga mengidolakan. Tapi misalnya mau di Ayunda atau Najwa Shihab, itu apa sih kurangnya mereka? Hebat banget, kritis, bahkan dibilang topnya wanita Indonesia ibaratnya ya. Tapi kalau kita lihat buat dalam sudut pandang Islam kan, ya teman-teman tahu sendiri juga kan. Sekarang nih yang kita mau lihat itu standar siapa, nilainya siapa, skornya manusia, nilai berdasarkan manusia, standarnya manusia atau standar Allah. Allah bilang apa? Manusia itu dilihat dari keimanannya. Mau dia menyumbangkan donasi kayak Bill Gates yang bermiliar, bertriliun, apakah itu menjadi amal buat dia nanti di akhirat? Dia kurang baik apa? Kalaupun dia mengajarkan orang bahkan sampai atau misalnya orang yang gimana ya, mendedikasikan hidupnya orang baik gitu. Nah, ada kan yang di ayat itu bahwa mereka akan dituntaskan rezekinya. Mereka baik nih, maka pasti ada balasannya dong. Kalau orang baik ada rewards-nya, tapi dikasih di dunia. Mereka diberikan popularitas, mereka diberikan harta yang banyak, mereka diberikan kesenangan dunia karena kebaikan mereka juga, karena kehebatan mereka. Mereka punya bisnis yang membantu rakyat Indonesia, membangun perekonomian Indonesia. Mereka juga senang kok, bahagia ya, senang-senang aja gitu. Mereka kaya juga gitu kan, dielulukan orang. Tapi sudah tuntas di dunia. Artinya di akhirat nothing, sia-sia semuanya, kosong. Kasian kan? Kasian banget. Sudah mah jerih payah susah di dunia, udah habis. Padahal dia melakukan hal yang baik loh gitu. Baik. Tapi kan amal kita itu dilihat dari apa? Dua hal. Niat dan cara. Diniatkan untuk Allah nggak? Pas dia berusaha berbisnis atau dia mengajarkan orang atau dia berdonasi, dia bilang bismillah atau dia mengikrarkan nggak gitu, ini niatnya untuk Allah atau lalu caranya syar'i nggak, sesuai syariat nggak, ini perlakuan namanya ini amal dia baik berarti sesuai syariat, caranya benar bagus baik orangnya lah, tapi niatnya bukan untuk Allah, tapi nggak dalam kurun agama. Artinya batal, sia-sia, nggak ada rewards-nya, nggak ada poinnya di akhirat. Tapi akan dibalas di dunia, iya, dia diberikan dunia. Ya udah, ini bahkan orang Quraisy itu, orang Quraisy aja yang juga bahil, yang jahat, jahiliyah, dikasih nikmat, dikasih makan sama Allah, dikasih kekayaan. Berarti anak muda yang ya kayaknya mengesampingkan agama ini gimana dong? Ya udah sia-sia buat mereka. Sebenarnya kasihan. Kita ngelihat orang yang populer gitu di IG, wah dia banyak followersnya begini segala, tapi ya dia tuh nggak terlalu, tuh lihat tuh kamu jangan terlalu ekstrim-ekstrim banget, tuh lihat ini nggak terlalu agamis banget tuh, tapi populer, bahagia aja, terbaik juga dia gitu. Kita justru harusnya kasihan sama mereka, karena wallahu alam nanti itu nggak ada artinya sama sekali di akhirat. Di dunia dia ya oke lah, dia memang orang baik juga gitu, maksudnya kasihan gitu, udah mah baik tapi justru nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Dan jadi mereka berpikir mengesampingkan agama gitu, padahal ilmu yang pertama banget harus kita pelajari, Iqra aja itu apa, bacanya baca apa, baca Quran. Sebelum kita mempelajari fisika, biologi, kedokteran atau segala, kita harus pelajari ilmu Allah dulu. Ilmu Islam dulu. Kenapa? Supaya setiap aktivitas kita itu nggak rugi. Setiap aktivitas kita ke kuliah, kita berbisnis, kita ngonten, kita makan, kita jalan kaki, kita masuk kamar mandi aja. Itu ada poinnya di akhirat. Kita untung gitu. Kita kan ngumpulin poin. Kita di dunia ini ngapain? Untuk ngumpulin poin, beribadah kepada Allah. Itu kan semua aktivitas kita mau kita jadikan sebagai ranah ibadah. Jadi gimana caranya supaya jadi ranah ibadah? Ya itu harus memenuhi syarat dua itu dulu. Diniatkan untuk Allah dan caranya yang benar.
Ya kalau nggak diniatkan untuk Allah ini, yang tidak dalam kurun agama, apalagi mengesampingkan agama, meskipun dari sudut mata pandang manusia, wow gitu kan, standar manusia itu kayaknya dia udah baik, kaya, hebat, pinter, berdonasi lagi. Tapi ternyata standar Allah dia nggak ada apa-apanya nanti di akhirat. Dia akan menyesal. Gitu. Semoga sih itu menjawab Kak Fani. Kalau misalnya ada yang belum jelas. Ya Kak. Wah, Masya Allah itu udah keren banget jawabannya Kak. Iya sih, kadang Iya, alhamdulillah. kadang Iya, apa ya iya. suka insecure gitu kan kalau misalnya lihat gitu yang dia itu biar dapat Mm-mm. beasiswa terus yang dia itu apa udah itu tapi kalau aku lihat sayang banget gitu ya aku Iya, jadi sayang inget kalau banget. misal jadi inget kalau misalnya Mm-mm. iya sih itu kan standar manusia ya yang penting kan standar kita tuh harus sesuai sama yang Allah mau kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan insya Allah itu juga jadi penguat kita. Aku tuh sering banget gitu teman-teman aku misalnya kayak bilang, lu tuh pinter udah kuliah jauh-jauh, maksudnya udah ini pun lu kan bisa kalau kerjanya di ini, kerjanya di situ. Tapi dalam hati tuh, ya ntar nyampur sama cowok, terus malah juga nanti jatuh ke riba. Ya maksudnya kayak kita udah nggak ngeliatin lagi kayak mereka yang kalau di kacamata mereka kan kayak ih sayang banget sih gitu. Lu udah kuliah jauh-jauh susah-susah terus sekarang kayak lo ngapain? Udah ngedakwah kagak dibayar lagi gitu. Gitu. Misalnya ya, gitu kayak kamu ngapain itu udah belajar agama udah kayak kuliah aja gitu. Mending kuliah yang buat dapat kerja yang dapat duit banyak gitu. Ngapain? Kan sekarang pikirannya gitu orang-orang kan ngapain kuliah jurusan Islam misalnya gitu. Emang mau jadi apa ntar gitu? Mau jadi ustadz, mau jadi ustazah. Ya mohon maaf, itu karena mereka nggak melihat dengan kacamata Allah gitu, standar Allah gitu mereka nggak lihat. Karena yang paling penting nanti ujung-ujungnya kan di akhirat kan. Baru di akhirat gitu. Nah kan udah gue bilang kan, lu sih nggak mau gue ajak kajian. Sekarang nyesel gitu. Sekarang boleh mereka yang begitu dan maksudnya itu sih membuat aku juga jadi lebih ya agak ya bisa cuek-cuek bebek gitu loh dengerin orang yang berseliweran gitu. Jadi curcol. Apaan? Iya sih Kak, soalnya aku tuh ini juga kesalahanku waktu awal-awal kuliah sih Kak. Jadi aku cuma cerita dikit. Jadi Iya, iya, itu iya. jadi itu aku tuh kayak awal kuliah tuh kayak semangat banget kan, ikut ini, ikut itu. Nah, ternyata aku tuh ikut salah satu kayak unit kegiatan gitu. Yang dia tuh emang itu Hmm. apa ya, pergaulannya tuh sangat-sangat ya begitulah kayak remaja umumnya sekarang gitu kan. Dan aku tuh kayak apa ya, kayak udah nggak stres dari awal tahun kemarin, tapi karena aku udah terlanjur jadi pengurus, jadi aku kayak nahan-nahan gitu kan, Kak. Nah, terus Hmm. Terus baru-baru ini tuh kayak si UKM ini tuh kayak apa ya ngadain diklat dan apa ya kayak jadi mungkin kasusnya tuh kayak mungkin pesertanya tuh nggak kuat sama tugasnya dan banyak keluar. Nah terus Hmm. ada ketua pelaksana itu ngomong kayak gini, udah biarin aja yang keluar nanti biar mereka nggak bisa jadi itu kayak UKM public speaking gitu loh kak. Ntar mereka nggak Hmm. bisa presentasi di depan kelas gini-gini. Aku jadi mikir, kok kayak gitu sih kayak emang harus banget ya apa orang emang kalau pengen sukses harus banget join UKM ini ya gitu. Aku jadi makin beroverthinking gitu. Iya, Dan iya. niatnya mau keluar sih nanti tahun depan gitu. Karena kan pengurusannya berakhir akhir tahun ini. Jadi tahun depan aku udah keluar dari itu. Insya Allah. Semoga dimudahkan kalau memang Amin, itu amin ya Allah. jalannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semangat, Wan. Masya Allah, Kak Fani. Pak emang sibuk. Sibuk. Oh ya, aku Ternyata mau Fani nanya lagi ke Kak tertahan Mila. dengan kesedihan ya, Fan. Iya, apa ya? Jadi kan ngejalaninnya berat hati banget gitu, tidak sesuai fitrah iya. Sebenarnya Apa? kalau mau dibikin supaya nggak rugi-rugi amat ya, public speaking-nya dipakai aja misalnya buat dakwah, misalnya buat apa ya, share-share. Jadi kita pas apa ya, bikin-bikin sesuatu, maksudnya
kiblatnya tuh jadi kayak aku ada ini, aku punya ini, atau aku stuck di sini. Tapi gimana ya caranya supaya ini tuh tetap bisa dapat poin pahala seminimal mungkin lah gitu. Asal jangan jadi kita nggak ngerasa rugi-rugi banget kalaupun udah stuck di sini kan kamu masih ada waktu sampai tahun depan misalnya nih. Ya udah selama 3 bulan ini gimana ya? Atau misalnya aku coba ngajak teman-temanku yang di sini yang pergaulannya sangat wow ini untuk sedikit-sedikit ajakin kajian atau gimana atau apa gitu. Ya kayak sedikit-sedikit lah biar nggak rugi-rugi amat gitu. Iya sih Kak, aku sambil nyuri-nyuri ilmunya gitu kalau ikutan kelas. Betul. Masya Allah. Bikin podcast, Van. Oh, jangan Wis, dulu. mantap. Suaraku tidak semerdu Kak Nanda. Waduh, jangan gitulah. Malu ada Kalila. Suara dia lebih merdu. Merdu apaan ini? Ini aja jangkrik jadi diem ini karena aduh kabur mereka dengan. Oke, Masya Allah. Allah. Gitu ya teman-teman, keren ya. Mungkin yang lain ada yang mau nanya juga nggak nih ke Kalila? Mumpung ada Kalila nih, kan kita Mumpung. Jadi aku nggak ada nanti. Oh iya sih emang tiada. Ya dari ada menjadi tiada. Kalau nanya di luar topik boleh kan, Din? Boleh. Ukuran sepatu aku 37, 38 lah, 37. Ya. Jadi 38 ya. Yuk alamat kirim yuk alamat. Iya. Free ongkir kan? Paling mau nanya sama Kalila nih. Iya ya. Gini, gimana tuh Kalila waktu masih, dulu kan Kalila pernah bilang ada di circle yang mungkin maksudnya ada non muslim gitu kayak campur lah gitu ya Kak. Nah itu gimana tuh Kalila bertahan dengan kondisi yang maksudnya circle-nya kayak gitu tuh Kak, lingkungannya kayak gitu gitu biar kita nggak ikut tertarik, aduh apa ya bahasanya, terbawa arus lah gitu ke situ. Gimana tuh Kak ngebentingin dirinya? Nah, iya, itu juga aku, nah, Masya Allahnya ya, tadi yang kalau kita berusaha untuk hijrah gitu dalam perjalanan hijrah, kan jalannya jadi lebih mudah, gitu kan? Tadi kayak jalan turunan tuh, jalannya lebih mudah. Itu aku ngerasain banget. Hal-hal problematika yang dari dulu bahkan bikin depresi lah, temennya begini, temen berkhianat lah, terus ada yang ini, ada yang itu, udah ribet banget gitu ya. Tiba-tiba tuh hilang tanpa jejak, nggak ngerti juga kenapa. Jadi kayak gimana ya? Misalnya, jadi satu-satu gugur dengan rencana Allah yang kita bahkan nggak duga. Apa ya? Kayak waktu itu, tiba-tiba doi menikah dengan orang lain. Bucinnya kelar. Selesai tuh masalah bucinan. Terus tiba-tiba, iya, kayak, ya kan masalah cewek ya itu, kalau nggak bucin ya inilah. Hal-hal yang kayak gitu lah ibaratnya. Terus misalnya temen nih, ada non-muslim, selalu ngomong gibah apa segala. Wah, kita udah circle-nya berbonding bertahun-tahun banget. Terus apa? Aku kan mulai Zoom, kajian gitu kan. Jadi jadwal kita nelpon itu bisa 24 jam kagak kelar-kelar, nggak mati-mati. Nggak dimatiin teleponnya gitu, grup call gitu. Jadi sambil kerja, sambil makan, paling ditinggalin ke kamar mandi gitu dikit, tapi nggak kita matiin gitu. Tapi kan lama-lama kayak pas aku kajian atau apa, guys aku kajian nih nge-zoom gitu. Oh iya ya udah gitu. Udah selesai dulu gitu kan. Abis itu lanjut lagi, masih lanjut gitu. Lama-lama kayak mereka bilang udahlah nggak usah dimatiin. Nah nanti kalian denger dong. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Dengerin juga. Terus akhirnya mereka dengerin gitu ya. Non muslim loh itu mereka. Kan karena aku loudspeaker kan. Nggak pakai headset itu aja. Mereka dengerin gitu terus kayak sambil nyeletuk-nyeletuk. Oh iya bener juga ya kalau kita, ya maksudnya yang nilai-nilai kebaikan gitu. Mereka jadi denger juga. Coba mereka denger kajian dakwah. Nah, lama-lama lagi nih, udah agak lama berminggu-minggu gitu. Sambil denger sambil apa, tapi mereka juga kan masih ngomong yang gibah atau apa gitu kan. Kadang-kadang aku kayak
ya nyalain aja tapi aku kecilin gitu sampai nggak kedengeran, akunya ngerjain hal yang lain. Mungkin mereka kayak nanya-nanya, Lila, mana ini kok dia kagak nongol-nongol? Ya iyalah, saya tidak mendengar gibahan kalian, jadi saya matikan gitu. Maksudnya kecilin gitu kan. Aku juga nggak dengar pas mereka manggil atau apa. Nah, lama-lama mungkin mereka juga kayak jadi entah sibuk atau apa. Aku sempat mikir juga, kok udah nggak agak di telepon udah agak jarang nih ya frekuensinya. Terus ada kayak rasa-rasa gimana nih kalau mereka apa. Tapi karena sibuk lagi Zoom, sibuk lagi kajian, ya udah berlalu aja begitu saja. Lama-kelamaan sekarang apa yang terjadi? Ada kayak 3 hari, seminggu bahkan, itu nggak ada telepon dari mereka. Terus aku kan kayak takut, aduh mereka ngambek nggak ya gitu kan. Soalnya mereka sering kayak ngomong, ini pasti Zoom lagi, Zoom lagi, Zoom lagi, Zoom lagi, Zoom lagi. Lu kuliah apa sih sampai Zoom lagi gitu. Walaupun aku udah bilang gitu, ini aku ngambil kelas ini, kelas itu gitu. Terus tapi pas kayak kemarin baru aja tuh kemarin, ternyata temen aku nelpon lagi gitu kan, gue ada gini terus curcol gitu. Tapi aku ngelihatnya kayak, oh mereka fine-fine aja kok gitu. Baik-baik aja, tapi frekuensinya udah menurun. Jadi gini, kita bahkan tidak perlu membentengi diri kita. Kita nggak perlu memusingkan. Kita sibukkan diri kita ke hal yang baik. Lama-lama Allah yang membereskan gitu ibaratnya. Allah yang membereskan. Dulu juga misalnya kayak ada circle game. Aku juga gamers. Main PUBG lah, main apa gitu kan. Terus lama-lama karena mulai nge-Zoom atau hijrah atau apa, nggak pernah main lagi gitu. Sampai kan aku ke ketua klannya gitu kan. Pada ditanyain, ini klannya gimana? Udah orangnya, udah membernya berapa gitu. Sampai ada teman aku yang bilang, udah kasih aja ke aku leadernya. Tapi aku pikir-pikir nih takut jadi dosa jariah gitu kan. Jadi lama-lama tergerus sendiri gitu. Lama-lama terputus sendiri koneksinya. Hilang Terjauh gitu sendiri. ya, pada menjauh gitu Iya, kayak. terjauhkan. Nah, kita mikir nanti mereka menjauhi kita, mereka menganggap kita apa, mereka apa begini-begini. Padahal tidak sama sekali. Enggak sama sekali bahkan. Itu yang aku pikirin kayak gitu tadinya takutnya. Ternyata yang teman non-muslim aku ini sekarang jadi bahkan dia jadi lebih positif. Dia nanyain ke aku, emang kalau di Islam itu gini ya, kenapa sih begini? Itu kan udah ajang dakwah kita nggak? Meskipun mereka mungkin nggak convert gitu ya, nggak jadi mualaf atau apa. Tapi kan setidaknya itu dakwah, memberikan aku nggak kepikiran gitu. Bahkan aku nggak kepikiran untuk bisa mendakwakan mereka itu nggak ada sama sekali. Udah hijrah pun aku masih kayak yang ya kayak aku yang dulu aja gitu. Cuma mereka tahu aja aku ikut kelas ini, ikut kelas itu. Nah, bahkan jadinya mereka menghargai. Oh, aku misalnya nih bilang gitu, kamu tahu nggak sih kalau misalnya kita selalu ngomong hal-hal yang buruk atau kita mengeluh, kita kan biasa kan kalau curcol tuh, aduh kenapa sih begini gitu kan, mengeluh ya namanya ciwi-ciwi gitu ya. Itu tuh ternyata mempengaruhi nasib kita juga. Yuk sekarang mulai ngomongnya yang positif gitu. Aku pelan-pelan dikit-dikit doang, dikit banget gitu. Tapi lama-lama mereka tuh akan menghargai saat kita diajak join grup call itu. Temen aku tuh nggak ada yang kayak udah ngomongin Kylie Jenner atau siapa, Kendall Jenner Kendall Jenner apa itu. Jadi kayak mereka sendiri sudah agak berdengung ya maaf. Mereka sendiri udah tahu bagaimana mereka untuk bersikap sama kita gitu. Mereka berkomunikasi sama kita dan mereka itu justru menghormati dan respect, dan mereka melihat, oh dia lebih baik, maksudnya dia jadi lebih baik daripada dia yang dulu. Karena setiap orang itu sebenarnya punya rem sendiri, punya apa ya? Dan kita kan punya fitrahnya itu punya cahaya. Jadi sebenarnya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Teman-teman kita yang itu kita bilang circle buruk itu, mereka sebenarnya tahu mana yang baik, mana yang buruk. Mereka sadar apa yang mereka lakukan itu buruk. Jadi saat kita menjadi baik, mereka juga nggak apa ya, walaupun mereka ngomongnya, kamu sekarang jarang hangout bla bla bla, padahal dalam hati mereka tahu hangout ini nggak bagus kayak dia kajian begitu gitu. Bahkan ada temen aku nih satu nih, dulu dia tuh kayak apa ya, pokoknya pacaran apa segala, ini cowok nih. Terus
pas ke sini dia nggak jadi menikah lah apa sih ya. Terus ada terlontar di kata-kata dia itu, dia bilang, temennya nanya kayak gitu, "Kamu kenapa sih nggak nikah-nikah? Udah umurmu di atas ini gini bla 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 bla. Yang kayak gimana sih yang kamu cari?" "Ah udahlah, gue mau udah capek lah, gue mau nyarinya yang solehah aja." Coba dia, maksudnya aku nggak bilang maksudnya orang yang ini banget, tapi ya di dunia hitam lah ibaratnya gitu. Orang yang di dunia hitam yang buruk aja pengen dengan orang yang baik, kan berarti dia tahu dia tuh harusnya menjadi baik ya, dia pengen sesuatu yang baik. Makanya teman-teman circle kita tadi itu mungkin di awal aja kata-kata pedes atau apa, "Ah, lu sekarang udah nggak gini ya, gini-gini." Itu cuma dikit, di awal dikit doang. Sabar, tetap baik, tetap ngadoin ultah atau apa segala, tetap patungan, tetap gitu. Join grup call nggak apa-apa, cuma cari cara aja supaya nggak ngegibah, cuma cari cara aja gimana. Lama-lama Allah yang kasih solusinya sendiri dan itu tanpa kita ketahui, tiba-tiba hilang. Aku misalnya nggak tega waktu itu bilang ke temanku nggak bisa datang ke tempat apa ke ya ibaratnya pestanya pasti ada banyak cowok istilah apa segala, tapi aku nggak tega karena sahabat aku banget gitu ibaratnya gitu. Ternyata dia sendiri yang bilang nggak jadi nih gini 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 bla 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 bla. Ya Allah, alhamdulillah banget. Nggak perlu aku yang membatalkan gitu, sudah dari dia. Jadi itu Allah yang menginikan sendiri, menjauhkan sendiri dan gak usah khawatir akan diganti bahkan lebih baik. Aku jadi punya banyak teman baru, kayak jadi punya kayak teman Kak Anini, Kak Fani, ke semua teman-teman XK Wavers itu diganti semuanya. Dan bahkan yang lama pun nggak hilang. Dan bahkan mereka menjadi lebih baik dan bisa menerima kita lama-lama. Aduh, kok jadi panjang. Maaf ya. Ini kan lagi momen nih, momen Sumpah Pemuda. Pas kita bahas juga tentang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang luar biasa mempertahankan keimanannya di tengah ancaman dari rajanya gitu ya. Mungkin ada nggak tips sederhana mungkin dari Kalila, gimana sih seharusnya pemuda muslim saat ini punya sikap atau karakter kita sebagai pemuda muslim tuh harusnya gimana sih di tengah beautification dunia saat ini gitu. Monggo Kak. Iya, ini buat diri aku sendiri ya terutama karena suka luput banget muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Jadi kita jangan nunggu tua, jangan nunggu jago jago ini jago itu baru dakwah atau nunggu punya uang baru sedekah, karena justru muda di saat usia kita ini dan waktu yang paling tepat itu adalah sekarang. Kita kadang juga kayak mikir ya udahlah mungkin nanti aja lah besok aja lah tapi sebenarnya tuh sekarang nih adalah golden time itu. Kadang kita suka perfeksionis gitu karena ini belum kelar belum jadi nanti deh konten atau apa dibikinnya gitu. Padahal sebenarnya sekarang masa muda itu nggak akan balik lagi. Kalau kita sudah tua atau kita udah berumur gimana itu kita cuma tinggal melihat balik aja. Kita udah ngapain aja sih selama ini. Dan itu terasanya sebentar loh. Aku udah umur 20 aja. Kemarin ngapain aja ya? Bahkan makanan yang kita makan minggu lalu aja kita nggak inget. Tuh. Berarti bisa jadi apa yang kita lakukan tahun-tahun lalu pun tidak terlalu berarti sehingga kita nggak mengingat itu. Kalau karakternya ya usahakan kita pakai kacamata Allah. Mulai sekarang kita lakukan semua aktivitas, kita berpikir, kira-kira kalau aku ngelakuin gini Allah suka apa enggak? Ini ada pahalanya apa enggak? Oportunis aja lah gitu. Tapi oportunisnya bukan ke orang, berharapnya bukan ke orang. Mengexpect balasan bukan dari gaji, bukan dari orang, bukan dari kuliah, bukan dari dosen, tapi dari Allah. Semuanya, benar-benar semuanya. Itu pakai kacamata Allah. Kalau perlu cuek, kalau perlu gimana, ya ini soalnya penting banget. Kayak ini udah yang urgent. Nah,
masa muda kita tuh saking kritisnya karena zina dunia tuh udah terlalu barbar sekarang. Ya tau lah kalau misalnya di explore IG aja tuh sampai aku nggak pernah buka karena saking berbahayanya gitu. Algoritmanya yang keluar yang bahkan kita nggak mau, kita disodorkan, kita disuggest, gitu. Ada recommended video kan yang nggak faedah itu tetap masuk kepada kita dan orang-orang yang muda itu cepat dia menyerap informasi, cepat dia masukin ke otak kita, tapi lama-lama otak kita akan menua, nggak nggak bisa masuk lagi, susah belajar tahsin pas tua. Makanya pas muda ini kita masukin informasi yang benar-benar berfaedah aja. Sehingga nanti pas tua kita bisa keep itu. Yang ada memori saat kita muda itu. Kita tinggal murojaah aja pas tua. Kita udah hafal. Udah menghafal 30 juz atau berapa aja. Di saat tua kita murojaah aja. Tapi kalau kita baru mulai belajar Qur'annya baru nanti pas tua ya sulit gitu. Jadi karakter ya balik lagi ke karakter. Insya Allah gitu apapun kita coba ikuti karakternya Nabi Muhammad. Kita coba pakai apa namanya kacamata yang realitas. Hati-hati dengan tipuan-tipuan ini. Orang lain boleh tertipu. Orang lain boleh mengatakan kita apa aja. Tapi kita tahu mana yang benar sebenar-benarnya. Itu harus kita pegang banget. Dan bersabar-sabar aja di awal-awal memang sulit, tapi nanti insya Allah kalau perjalanan hijrah kita baik, kita tetap di jalan Allah, insya Allah itu akan jadi lebih mudah. Gitu, Andini. Maaf ya kalau agak tidak nyambung dengan pertanyaannya. Keren Afwan. banget, Masya Allah. Jadi teman-teman jadi harus oportunis, harus harus keras sama diri sendiri, tapi tetap berekspektasinya sama Allah bukan sama dunia gitu. Wah, Masya Allah. Keren banget, jazakillah khair Kalila udah sharing hari ini. Jazakillah khair Andini. Semuanya juga. Jazakumullah khair juga buat teman-teman yang masih bergabung, masih bertahan. Semoga sharing-sharing malam ini bermanfaat, bisa diambil hikmahnya. Karena udah 9:30 juga, mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 membaca surat Al-Asr, surah Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihat wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair semuanya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu hari Ahad pagi, kita tahsin bareng ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khair semuanya. Terima kasih semuanya. Makasih Kalila. Makasih. Selamat beristirahat. Istirahat. Hati-hati sendalnya ketukar. Hati-hati, Pelan-pelan satu-satu. Marah-marah. Ntar emak marah-marah lagi. Oke, tutup ya. Cie, Fatih dari tadi aku pengen gangguin Fatimah yang Fatih. Oh iya, ada kabar. Ada dubes nih, coba. Dari tadi aku gatel gitu loh. Member baru belum intro. Paham. Fatih, keluarkan pesonamu, Cie.